Kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kita bermanfaat dan kita mulai saja dengan kajian pagi hari ini. Pada Ustaz waktu tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya mursalin wa ba'du. Yang sama-sama kita banggakan seluruh pengurus masjid, para imam, para muazin, juga yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya pada kita semua. Hingga hari ini di tanggal 4 Safar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mencari ilmu. Di saat sekarang ini sebagian dari umat Islam masih sibuk di hadapan HP, di hadapan TV-nya untuk nonton bareng. Di mana situ? Hanya untuk melihat siapa yang jadi juara 3 dari Piala Dunia gitu kan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan duduk bareng di sini. Yang kata Nabi, kata para ulama, sungguhnya orang yang cari ilmu itu lebih berpahala dibandingkan sholat dan baca Quran. Karena ketika orang baca Quran itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia cari ilmu, dia mendapatkan salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, yang tadinya dia nggak tahu jadi tahu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dengan cari ilmu, yang tadinya dia salah jadi benar. Dan yang ketiga, ketika seorang cari ilmu, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada yang utama. Karena ada beberapa amalan jika dilakukan di satu waktu dia lebih utama dibandingkan waktu yang lain. Contoh misalnya zikir. Zikir itu utama. Tapi kalau misalnya zikirnya pas khotib naik mimbar, itu masalah tuh. Sebagaimana jangankan zikir Bapak Ibu sekalian, kita ngomong ke orang sebelah pakai kode saja batal tuh pahala Jumatannya. Ya, jadi apa kalau kata Bilalnya tuh, kalau seandainya sebelah kalian seseorang mengatakan diamlah atau pakai kode dia gini, ya, itu telah batal pahala Jumatnya. Apa pahala Jumatnya Bapak Ibu sekalian? Dia berangkat dari rumah ke masjid, 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah ngangkat derajat. Begitu masuk di masjid, di depan pintu masjid itu ada malaikat yang siap dengan catatannya, kata Nabi SAW. Yang masuk pertama kali seperti sedekah berkurban seekor onta. Kedua seekor sapi, seterusnya sampai sebutir telur. Begitu khotibnya naik mimbar, maka malaikat tadi nutup pintu catatannya, kemudian duduk mendengarkan khutbah. Jadi kalau misalnya ada yang bertasbih Bapak Ibu sekalian, bertasbih misalnya, Ustaz, daripada saya ngantuk Ustaz nggak dapat apa-apa, mending saya zikir, itu justru yang menjadi masalah. Jadi amalan saat seseorang khutbah, saat ada khutbah Jumat, ya amalan yang utama adalah dia hanya mendengarkan. Walaupun kemudian dia hilang, tertidur dan lain sebagainya, itu beda cerita. Ini Bapak Ibu sekalian fungsi kita mencari ilmu. Maka wajarlah kalau kemudian Nabi SAW mengingatkan pada kita bahwa Nabi SAW, para nabi dalam hadis tidak meninggalkan dinar dan dirham, mereka hanya meninggalkan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari bala dan musibah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang kita kasihi. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang hanya ngurusin ibadah saja. Tapi sesungguhnya Islam itu
mengurusi kehidupan manusia dari awal dia bangun tidur sampai dia tidur sendiri. Bahkan saat kita mimpi pun ada tuntunannya. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, mimpi itu kan ada 5 macam. Salah satu di antara 5, mimpi kembang tidur, yang jalan-jalan misalnya. Yang kedua, mimpi keinginan tidur. Yang ketiga, mimpi kejadian siang. Jadi kalau keinginan tidur itu apa? Keinginan sebelum keinginan. Contoh misalnya ada orang yang pengen makan bakso, pengen banget kebawa tidur, gitu kan. Yang ketiga, mimpi kejadian siang. Biasanya ada orang yang anak kecil biasanya tuh kalau jatuh malamnya pasti ngigau. Bukan pasti, sering kali ngigau. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, mimpi yang merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ilham itu kondisinya itu di sepertiga malam terakhir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mimpi pergi haji misalnya, jam setengah bangun jam setengah 4, insya Allah itu benar. Ya. Karena malaikat para ulama menyebutkan sesungguhnya dalam hadis Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Gak usah dibahas nih sepertiga malam terakhir. Karena ada yang heboh juga, Ustadz, sepertiga malam terakhirnya sepertiga malam terakhir daerah mana? Karena kan berjalan nih. Ya. Kalau sepertiga malam terakhirnya di Jambi itu kan berarti sudah lewat 2 jam dari Papua misalnya. Gak usah dibahas Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah di luar ilmu kita ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu, ya makasih. Untuk hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita hanya diperintahkan untuk mengimani saja. Gak usah berpikir ini seperti apa dan lain sebagainya. Ini yang keempat. Dan yang kelima Bapak Ibu sekalian, mimpi yang merupakan gangguan. Jadi mimpi bangun di tempat yang menyeramkan, mimpi nangis, mimpi gigi gemeratak, ya, mimpi jatuh dari tempat tinggi, atau mimpi-mimpi yang seperti itu, maka dalam Islam tuntunannya kita saat terbangun baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya. Nah, tapi itu tadi kalau ada pasangan di sebelah kita lagi tidur dilihat-lihat juga gitu ya. Dan jangan diceritakan ya, jangan diceritakan. Kata Imam Ibnu Nusirin rahimahullah dalam tafsirul ahlamnya, beliau mengatakan kalau misalnya seseorang membaca itu, melakukan hal itu, insya Allah mimpinya hanya sekedar gangguan saja, nggak terjadi di kenyataan gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tuntunan Islam terkait dengan mimpi saja ada di situ. Maka kemudian ketika kita berpakaian juga kita diatur di dalam Islam. Dan Bapak Ibu sekalian, pakaian di dalam Islam itu bukan hanya sekedar aksesoris saja, tapi ini merupakan nikmat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, pakaian itu punya 3 fungsi yang kita temukan di surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan fungsi pertama dari pakaian itu nutup aurat. Maka ini yang pertama kali yang harus kita lakukan. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala dahulukan fungsi menutup aurat sebelum menyebutkan tentang perhiasan, menunjukkan bahwa nutup aurat ini tujuan pertama dan utama dari pakaian. Baru kemudian jadi perhiasan. Ya. Baru yang kedua jadi perhiasan, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian sebagai simbol ketakwaan. Karena dengan itu orang akan tahu, oh ini orang Islam atau bukan. Ini fungsi dari pakaian. Dan Bapak Ibu sekalian, karena itu berhubungan pertama dan utama terkait dengan menutup aurat, maka hendaknya kita faham inilah yang difungsikan pertama kali. Kadang orang itu lebih cenderung ke estetikanya. Ya, ada sebagian ini kan Ustadz, yang namanya baju bagus itu yang ada sobekan di paha dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah melenceng dari tujuan awal dari pakaian tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dari pandangan orang ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahasanya ketentuan syariat bukan adat
Dan Bapak Ibu sekalian, jilbab dan lain sebagainya itu bukan tradisi Arab. Jadi kalau ada ngomong, Ustaz, jilbab itu kan tradisi orang Arab, Ustaz. Karena orang, jangankan yang perempuan, yang laki-laki aja juga pakai sorban yang kadang kan bentuknya kayak jilbab juga gitu kan. Panas Ustaz di sana. Enggak. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu aslinya ya nggak pakai kerudung. Justru maaf, kalau ada yang pernah lihat fotonya Bunda Maria, ada yang pernah lihat? Itu justru pakai jilbab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pernah ketemu Pak ya? Justru Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa jilbab itu bukan tradisinya orang Arab. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk aurat, mayoritas ulama menyebutkan bagi laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Sampai lutut, maaf, pusar sampai lutut. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ghati fakhidhak fa innal fakhza aurah." Tutuplah lututmu, lututmu karena tutuplah pahamu karena sungguhnya paha itu bagian dari aurat. Walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan etika hendaknya lebih dari situ, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang itu kan udah nggak pakai baju, gitu kan, celananya pendek, perut buncitnya pun diperlihatkan. Jadi ini aurat Bapak Ibu sekalian, dan orang yang memperlihatkan aurat itu juga bagi dia dosa, bagi orang yang lihat juga jadi dosa. Itulah yang kata Ustadz Das'at itu kan, nggak dilihat ini barang bagus gitu kan. Dilihat ini bermasalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut ya. Jadi kalau misalnya kita ajarilah anak-anak kita ya Bapak Ibu sekalian, jangan biasakan mereka untuk pakai celana pendek. Adapun untuk wanita Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa temukan di surat An-Nur dan di surat Al-Ahzab ya. Di surah An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dikatakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan sekali-sekali mereka menampakkan perhiasan mereka. Maksudnya perhiasan ini adalah auratnya. Illa li bu'ulatihinna, dan seterusnya. Illa ma zahara minha, kecuali yang nampak di sana. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakan wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Ya Bapak Ibu sekalian, ini aurat, dan aurat itu ya ditunjukkan kepada non mahram kita. Jadi mohon maaf, bukan muhrim ya. Kita ini muhrim itu bahasa serapan yang salah. Bahasa Arab aslinya itu muhrim itu orang yang pakai baju ihram, itu muhrim. Jadi kalau yang saudara itu mahram. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita ketahui siapa mahram kita, gitu ya. Jangan sampai kita kepedean itu mahram kita, ternyata bukan mahram. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang namanya mahram itu secara etimologi diambil dari kalimat harumah, haram ya. Dan mahram itu kata Imam Nawawi adalah orang yang haram dinikahi selamanya disebabkan oleh sebab-sebab satu dan lain sebagainya, sebab yang mubah kata beliau. Ini haram. Dan mahram itu Bapak Ibu sekalian ada 3 jalur. Yang pertama jalur nasab, yang kedua jalur pernikahan, dan yang ketiga jalur persusuan. Untuk yang nasab Bapak Ibu sekalian, ini hubungannya hubungan abadi yang akan selamanya. Dan kita temukan juga di surat An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, saudara anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, saudara paman-paman kalian,
wa khalatukum, bibi-bibi kalian, wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak dari saudaramu laki-laki dan anak dari saudaramu perempuan. Jadi atau kalau bahasa kita sekarang ponakan ya. Itu jalur yang haram selamanya. Jadi ada 7 ya Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi. Ibu atau bapak, ibu ke atas, maaf. Ini kalau misalnya yang perempuan berarti bapak ke atas ya. Ibu ke atas. Kenapa ibu disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, apa namanya? Jadi ibu ke atas, anak ke bawah, ya. Saudara saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudari misalnya ya. Bibi, baik bibi kandung, bibi sebapak, bibi seibu dengan bapak atau ibu kita. Yang berikutnya keponakan. Ya. Ini jalurnya. Terus gimana Ustaz kalau sepupu? Sepupu bukan mahram. Ya, sepupu bukan mahram. Ya. Jadi kalau ini yang jadi kesalahan kita di masyarakat kita, yang kadang kan sama misan, bahasa Jambi apa sepupu ya. Dengan sepupu itu, wah Ustaz, itu kan sepupu kita Ustaz, masih bisa dinikahi Bapak Ibu sekalian. Dalilnya apa? Bahwa Nabi SAW pernah mau menikah dengan Ummu Hani. Ummu Hani itu saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi itu sepupu. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, walaupun kadang-kadang juga di masyarakat kita, walaupun dari paman yang dari paman laki-laki ya, dari paman laki-laki semua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya nih A sama B sama-sama laki-laki ya. A sama B sama-sama laki-laki ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, si A punya anak laki-laki, si B punya anak laki-laki. Ini kan saudara kandung nih. Si B punya anak perempuan, maka anak dari A yang laki-laki ini bisa jadi wali dari B, anak B, sekaligus juga bisa jadi suami. Ya. Walaupun memang di dalam Islam kurang nggak jamak ini ya, tapi ini dalam Islam boleh ya. Walaupun memang di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa kalau bisa kita nyari pasangan itu yang agak jauhan ya. Jangan balik, kalau orang Jawa itu kan kadang atau di kampung itu kan masih jalurnya balik lagi gitu kan. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia genetika itu ada yang namanya kutukan Darwin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, 2 orang menikah ya, 2 orang A sama si B, yang satu punya penyakit bawaan ya. Penyakit bawaan itu diantaranya diabetes, itu bawaannya ya. Jadi kalau misalnya si A sama si B nikah, si A punya penyakit diabetes ya, si B nggak punya penyakit diabetes, kemudian mereka menikah dan punya anak, maka anaknya membawa genetika diabetes tersebut, yang kita kenal dengan istilahnya resipin ya. Ini 50%. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nikah lagi dengan yang nggak punya gen diabetes, maka dia akan turun lagi jadi 25%. Maka dulu pernah ada himbauan ya, kalau mau nikah diusahakan jangan sesama penderita diabetes biar keturunannya agak berkurang nih penderita diabetesnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, makasih. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Mahram berdasarkan nasab. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mahram berdasarkan pernikahan. Dan ini ada 4. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mertua ya. Mertua itu ketika menikah, begitu para saksi mengatakan sah, maka otomatis dia sudah jadi mahram selamanya. Ini mertua. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ibu tiri ya. Ibu tiri, istri dari ayah. Ini juga mahram abadi. Kenapa disebutkan di dalam Islam hal ini Bapak Ibu sekalian? Karena di masa jahiliyah ya, di masa jahiliyah ketika ada seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan beberapa istri, maka anak pertama laki-laki itu mewarisi para istri tersebut ya.
Jadi kalau misalnya mereka mau menikahi istri mantan istri bapaknya, istilahnya kan, apa istri warisan dari bapaknya, maka dia diperbolehkan. Dan jangan dibayangkan Bapak Ibu sekalian, oh Ustadz berarti kan udah tua. Belum tentu juga. Kayak Nabi SAW itu menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu usia Nabi 50 tahun, usia Ibunda Aisyah usia 9 tahun ya. Jadi sama anak pertama, gedean anak pertama ya. Jadi ini yang terjadi jamak, yang banyak yang jamak terjadi di masa Nabi SAW. Maka Islam membatalkan hal itu. Kalau sudah jadi suami istri istri bapaknya, ketika meninggal udah nggak boleh lagi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, menantu. Menantu itu otomatis. Jadi begitu walaupun misalnya suaminya meninggal, tetap dengan mertuanya dia mahram. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, anak tiri. Tapi anak tiri ini punya syarat khusus. Syarat khususnya apa? Ibu dari anak tiri ini harus sudah tidur sekamar tanda kutip dengan bapaknya. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki nikah dengan janda, janda ini punya anak perempuan gitu kan, nikahnya di KUA misalnya, begitu pulang, maaf, kejadian tabrakan, istrinya meninggal tanpa sempat tidur sekamar tanda kutip, maka anak perempuannya boleh dinikahi oleh mantan suaminya tadi. Ini Bapak-Bapak sekalian, mahram dengan karena pernikahan. Adapun selain mereka Bapak-Bapak sekalian, seperti ipar, bibi dari istri, memang dia mahram, tapi mahramnya mahram sementara. Kalau terkait dengan mahram sementara, otomatis Bapak Ibu sekalian, aurat nggak boleh terlihat ke mereka. Ya. Jadi istilahnya, wah ini ipar kita gitu kan, ya udahlah nggak usah pakai jilbab, salah. Ya. Dengan ipar tetap yang perempuan tetap menutup aurat di hadapan saudara, iparnya. Memang di dalam Islam Bapak Ibu sekalian nggak boleh menikahi, cuman begitu pernikahannya selesai itu otomatis akan haram lagi. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mahram terkait dengan persusuan. Ya. Makanya dalam Islam nggak boleh kita misalnya ada seorang wanita gitu kan, dia kerja akhirnya air asinya kemudian diperah gitu kan, ditaruh di kulkas, karena udah banyak terus dibagi-bagiin, nggak boleh dalam Islam. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, air susu itu bisa mempengaruhi DNA seseorang. Maka di dalam Islam persusuan itu harus diperhatikan dengan baik. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Dan syaratnya Bapak Ibu sekalian untuk persusuannya, yang pertama usia bayinya di bawah 2 tahun. Walaupun memang ada hadis yang menyebutkan ada satu kasus persusuannya lebih dari 2 tahun, tapi mayoritas ulama menyebutkan persusuannya di bawah 2 tahun karena saat itu air susunya jadi daging ya, mempengaruhi DNA. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kedua, syarat yang kedua adalah kuantitas dari penyusuannya, yaitu minimal 5 kali persusuan yang mengenyangkan. Dan yang dimaksud dengan mengenyangkan adalah saat bayinya saat menyusu melepaskan puting dari ibu susuan tersebut, itu baru mengenyangkan. Jadi kalau misalnya baru setengah menit, baru belum apa-apa kemudian ditarik, itu belum mengenyangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, 5 persusuan yang mengenyangkan. Dan itu Bapak Ibu sekalian, tidak harus berurutan. Jadi misalnya hari ini sebulan kemudian nyusu lagi, ketika itu diakumulasikan 5 kali persusuan, maka itu otomatis akan jadi saudara sesusuan. Dampaknya Bapak Ibu sekalian, semua saudara persusuannya itu haram. Jadi misalnya ada seorang ibu menyusui anak tetangga ini perempuan, maka semua anak laki-lakinya itu nggak boleh menikah dengan saudara sesusuan ini, gitu ya. Apalagi kalau tunangan Bapak Ibu sekalian, ya tunangan itu bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi kalau misalnya mohon maaf nih,
kita umat Islam itu kalau sudah terkait dengan tunangan ini sudah agak lost ya. Ustaz itu kan udah tunangan, Ustaz biasalah, boleh lah Ustaz bonceng-boncengan, nggak boleh tetap ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian terkait dengan tunangan tersebut. Nah, gimana dengan auratnya Bapak Ibu sekalian? Kalau dengan suami atau dengan pasangan istri ya sama tahulah gitu ya auratnya. Untuk aurat laki-laki di hadapan perempuan yang mahram ya, laki-laki di hadapan mahram sama dengan aurat tadi, pusar sampai lutut. Untuk yang perempuan dengan mahram Bapak Ibu sekalian, itu dalam Al-Quran apa? Menampakkan perhiasan yang nampak. Jadi kayak kepala boleh karena ada anting-anting. Leher boleh karena ada kalung. Tangan sampai siku itu boleh karena ada gelang ya. Kaki boleh karena orang Arab, orang alam di Jambi ada nggak? Ada gelang kaki ya. Jadi Bapak sekalian, saya ulangi lagi Bapak sekalian, untuk perempuan di hadapan mahramnya tadi itu kepala sampai dada, tangan sampai siku, kaki dari betis ke bawah. Itu yang di hadapan mahramnya. Dalilnya bahwa ada seorang laki-laki yang merupakan anak dari saudara sesusuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda, gimana Nabi SAW mandi wajib? Ibunda Aisyah kemudian meminta air, kemudian beliau mempraktekkan mandi dengan pakai kain di atas dadanya, gitu ya. Jadi dada ke atas boleh. Adapun Bapak Ibu sekalian, kalau non mahram untuk perempuan semua nggak boleh kelihatan kecuali muka dan telapak tangan. Non mahram termasuk, mohon maaf, termasuk kawan non muslim. Walaupun dia sama-sama perempuan tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita nih, satu kamar misalnya di asrama gitu kan, ada kawannya non Islam, maka di hadapan non Islam itu wanita tersebut nggak boleh buka jilbab ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, namun ya tetap Bapak Ibu sekalian, walaupun tadi auratnya sudah jelas, yang pertama tetap tidak tabarruj atau berhias yang bersolek berlebihan, tidak menggoda dan tidak membuka aurat besar, dan Bapak Ibu sekalian menjaga kesopanan. Sekarang ini saya sering temukan itu kan kakak beradik gitu kan, laki-laki perempuan piting-pitingan, maaf ya. Nah, sekarang banyak kejadian tuh, maaf Bapak Ibu sekalian. Karena naudzubillah min dzalik, ini kan tontonan sekarang luar biasa kan, banyak sekarang kasus ya, kakak beradik melakukan zina gitu ya. Hati-hati. Jadi untuk interaksinya dengan mahram Bapak sekalian, tetap jaga kesopanan, jaga pandangan, tetap jaga aurat besar jangan sampai kebuka, dan yang terakhir Bapak sekalian, menjaga batas tempat tidur ya. Dalam Islam Bapak sekalian, anak laki-laki walaupun sama laki-laki atau anak perempuan dengan sama perempuan itu tidak boleh tidur satu kasur, tidur satu selimut, nggak boleh ya. Karena Bapak, makanya kita itu dianjurkan dalam Islam, kita dianjurkan untuk kaya biar bisa beli kasur yang lebih gitu ya. Dan sekarang Bapak sekalian, saya pernah ketemu kasus ya, ada laki-laki jadi naksir laki-laki itu karena pas lagi dia tidur nggak sengaja kakinya kesenggol kaki adiknya. Nah, sejak saat itulah Bapak Ibu sekalian, dia punya penyimpangan orientasi terhadap orang lain. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, hati-hati ya, pisahkan mereka di tidur dari tempat tidurnya. Tapi Bapak sekalian, adapun Bapak sekalian, yang mitos yang ada di masyarakat, yang pertama ipar, hati-hati dengan ipar ya. Ada filmnya, ipar itu adalah maut. Itu hadis itu, alhamu al maut. Ipar itu
kematian. Kenapa disebut kematian Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kata para ulama, Nabi sampai menyebutkan itu kematian karena dalam Islam hukuman bagi wanita atau laki-laki yang bersuami, yang punya pasangan itu dirajam sampai mati. Untuk perempuan digaliin lubang, kemudian ditutup, dilemparin pakai batu sampai mati. Kalau laki-laki ya dilemparin aja sampai dia mati. Ya. Yang kedua Bapak sekalian, Nabi mengingatkan ini sampai bahasanya demikian karena kejadian-kejadian ini sudah sangat sering terjadi. Ya. Maka Nabi dari awal mewanti-wanti kita dengan bahasa beliau al-hamu al-maut. Apa namanya? Ipar itu adalah kematian. Yang kedua Bapak sekalian, sepupu tadi. Lebaran, salam-salaman, cipika-cipiki, padahal mereka bukan mahram kita. Ya. Yang ketiga itu terkadang Bapak sekalian untuk anak angkat. Ya, anak angkat itu tidak ada hubungan sama sekali, kecuali kalau dia disusukan ke dengan saudara kita, itu baru bisa. Tapi ini Bapak sekalian terkait dengan mahramnya. Adapun ketentuan pakaian di dalam Islam, yang pertama Bapak sekalian menutup seluruh aurat. Ya, termasuk laki-laki. Saya sering kali itu agak sakit hati Bapak sekalian dengan laki-laki yang bajunya agak pendek tuh, pakai baju adeknya. Sholat lagi. Begitu sujud belakangnya kelihatan gitu kan. Ya. Ini Bapak sekalian sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia tahu itu kebuka ya, Pak. Kadang mohon maaf tuh belahannya itu kelihatan itu kan. Ini Bapak sekalian auratnya. Jadi hendaknya menutup aurat secara seluruh dan sempurna. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tidak transparan atau tidak tipis ya. Nabi SAW menyebutkan ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama orang yang memegang cambuk, ya, senantiasa mencambukkan orang. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, al-kasyifat, an-nisaun kasiyat, ariyat, mumilat, mailat, mumilat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sekarang kan banyak kayak gitu. Pakaiannya transparan, kelihatan ya. Yang mereka kata Nabi SAW tidak masuk surga, bahkan mencium bau surganya pun tidak. Padahal bau surga itu kata Abu Hurairah mengutip dari hadis bahwa bau surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Ini ancaman bagi orang yang tidak, yang pakai, yang nutup aurat tapi auratnya masih agak transparan, apalagi yang enggak nutup. Yang kedua Bapak sekalian, untuk maksud berpakaian tapi telanjang itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama pakaiannya tipis dan transparan, atau pakaiannya pendek, atau pakaiannya membuka aurat. Dan ini kan sekarang sudah mulai heboh nih ya. Perempuan pakai kerudung tapi celananya robek. Ini sudah jadi tren nih sekarang. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tidak ketat ya. Ada sekarang ada fenomenanya Pak, jilbab. Jilbab tapi ngetat. Ketatnya lebih ketat dari lontong. Ya. Jadi Bapak sekalian, kalau lekuk tubuhnya itu terlihat Bapak Ibu sekalian, atau tercetak maaf ya, itu Bapak Ibu sekalian masih belum memenuhi kriteria menutup aurat menurut dalam syariat Islam. Jadi, sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha itu pernah menghadiahkan pakaian kepada seorang wanita. Nabi kemudian bersabda kepada beliau untuk mengingatkan agar pakaian itu dikasih lapisan agar tidak menampakkan atau menggambarkan bentuk tubuhnya. Jadi kalau misalkan sekarang kan luar biasa tuh, maaf, ibu-ibu itu kan pakai legging, jilbaban pakai legging olahraga gitu kan, kelihatan semua tuh, nampak bentuk tubuhnya. Yang berikutnya Bapak sekalian, termasuk dengan laki-laki juga ya, walaupun laki-laki tidak seketat perempuan juga sama, laki-laki pakai pakaiannya jangan terlalu ketat. Terus yang berikutnya Bapak sekalian, tidak untuk khusus untuk laki-laki kalau sholat minimal Bapak sekalian tidak pakai pakaian yang bermotif yang mengganggu kehusyukan jamaah yang lain ya.
Jadi kalau misalnya pakai sarung Bapak Ibu sekalian, merek sarungnya jangan di bawah. Kadang Allahu Akbar, oh gajah duduk gitu. Atau misalnya ada tulisan di belakang, gitu kan, lanjutkan, ya kan? Ini yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Yang begitu kalau perempuan gimana? Ya perempuan tidak terlalu masalah Bapak Ibu sekalian ya, kecuali untuk mukenanya kadang ya, jangan terlalu banyak motif. Sekarang kan banyak yang batik, yang bikin ujung-ujungnya apa? Orang belakangnya agak penasaran, nih batiknya batik apa sih gitu kan. Jadi ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga pakaian-pakaian yang bergambar-gambar seperti binatang dan lain sebagainya, itu dimakruhkan. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, berpakaian tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Jubah ini Ustaz, perempuan nggak? Bukan ya. Jadi kalau untuk jubah ini Bapak Ibu sekalian, beda antara laki-laki dengan perempuan, beda antar negara itu beda-beda. Jadi kalau di Arab Bapak Ibu sekalian, orang ke masjid sholat pakai sarung diketawain. Karena orang Arab tuh pakai sarung untuk tidur, tanda kutip. Tidur tanda kutip. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa Indonesia kayak kami di Sudan itu, suka banyak itu yang apa namanya, yang negur, janganlah pakai sarung gitu kan. Karena kami itu kalau udah mikir lihat orang pakai laki-laki pakai sarung, identiknya kepikiran ke sono. Sama kawan saya itu dibalas, ya sama juga dengan kami. Kalau kami lihat laki-laki pakai jubah itu, ingat aja Pak, wanita hamil. Karena dalam Islam kan di Indonesia kan ibu-ibu yang pakai daster itu kan identik dengan ibu-ibu yang hamil. Yang kelima Bapak sekalian, tidak menyerupai kekhususan orang kafir. Termasuk simbol mereka, maaf kalau misalnya ada salib, logo, bintang segi 6 ya. Bintang segi 6 ini bintang apa? Sebetulnya itu bintang Nabi Daud. Kemudian diadopsi oleh orang-orang Yahudi ya. Jadi Bapak sekalian, mohon maaf kita agak melenceng sedikit. Jadi sebetulnya keinginan besar dari orang-orang Israel itu bukan hanya merebut Masjidil Aqsa saja, tapi keinginan mereka itu adalah menguasai, membangun negara Israel Raya yang batasnya disebutkan di bendera mereka, yang diidentikan dengan 2 garis warna biru, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Nil. Sungai Efrat itu ada di Irak. Itulah alasannya kenapa Irak diinvasi zaman Saddam Hussein. Kenapa kok Sudan itu sampai sekarang bermasalah? Karena Sudan teraliri Sungai Nil. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang disampaikan oleh Ben Gurion saat mereka menguasai Masjidil Aqsa, mereka akan bergerak maju menuju Masjid Nabawi. Karena mereka mengatakan bahwa Masjid Nabawi di Madinah itu dulu leluhur mereka ya, Bani Quraiza, Bani Nadir, Bani Qainuqa, orang-orang suku-suku Yahudi itu mendiami Madinah. Dan ada info terakhir yang saya temukan, sudah banyak orang Yahudi punya kebun kurma di Madinah. Jadi mereka bukan sebatas sampai menguasai Masjidil Aqsa, mereka akan lanjut lagi maju. Maka Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk minimal Bapak Ibu sekalian meminimalisir dana yang bakal masuk ke mereka, yaitu dengan cara boikot produk-produk yang berafiliasi kepada mereka, kayak Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Pepsodent, Rinso dan lain sebagainya. Itu hendaknya kita boikotnya. Jadi tidak menyerupai kekhususan orang kafir, termasuk dengan warna ya. Jadi Nabi SAW tidak memperbolehkan kita pakai baju warna kuning kunyit. Kuning kunyit itu yang mana? Ada kuning kunyit, tahu ya Bu ya? Itu karena itu bajunya para pendeta, para rahib. Kalau itu agak ini Pak, itu kuning genteng gitu Pak. Itu merah-merah genteng itu. Dia agak semu-semu kuning-kuning gimana gitu lah. Nah, itu Bapak sekalian, itu makruh ya. Yang berikutnya Bapak sekalian, tidak untuk kesombongan.
Karena Nabi SAW bersabda, "Man jarra saubahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka dia Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Masuk tanda kutip ya Bapak sekalian. Ini ada sebagian masih meributkan, Ustaz, kalau yang pakai celananya di bawah mata kaki gimana gitu kan. Sebetulnya masalah ini sudah selesai. Yang penting itu nggak nyapu lantai sebetulnya sebagian ulama. Jadi karena Bapak sekalian, orang dulu itu pakaian itu kan mahal. Untuk kain kafannya Umar bin Abdul Aziz itu 3 dinar kalau nggak salah, sekitar 12 gram emas. Itu untuk kain kafannya saja. Jadi mahal. Jadi kalau orang dulu kalau misalnya bajunya itu sampai menjuntai-juntai, sampai di bawah nyapu-nyapu lantai, nyapu-nyapu tanah, itu memang orang kaya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa siapa yang menjulurkan kakinya sampai bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak melihatnya. Jadi kemudian para ulama mazhab mengatakan kalau sombong, nah ini yang nggak boleh. Kalau nggak sombong nggak masalah, gitu kan. Termasuk juga hari ini ya kita, apalagi kita hari ini Bapak Ibu sekalian, mau disombongin apa sih? Ya. Kalau zaman dulu memang kainnya mahal, sekarang di mana? Di Arizona itu mau 20 ribuan dapat 3 ada gitu kan untuk celana gitu kan. Jadi sudah nggak ini lagi, sudah nggak zamannya lagi tuh. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah, kalian masih sibuk mikirin gimana cara motong celana yang lewat mata kaki, sementara musuh kalian sudah mikirin gimana caranya motong leher kalian. Ya. Segitunya. Jadi nggak usah diributin, Pak. Yang penting itu Pak, yang masalah itu yang di atas mata kaki boleh, yang di bawah mata kaki asal tidak sombong boleh, yang nggak boleh itu yang nggak pakai celana, itu aja. Ya. Yang terakhir Bapak sekalian, yang berikutnya adalah tidak mencari popularitas dengan tidak sombong dengan jenis bajunya, gitu kan. Ini yang dikenal dengan kalau bahasa bahasa syariahnya itu libasus syuhrah. Baju yang untuk sombong-sombongan. Hadisnya, man labisa sauba syuhrah fid dunya albasahum lahu sauban muzillah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian yang untuk mencari ketenaran, untuk dilihat orang, maka kelak Allah akan memakaikan pakaian kehinaan di hari kiamat nanti. Ini Bapak sekalian, pakaian-pakaian yang aturan pakaian di dalam Islam dan fenomena yang kita waspadai, hendaknya kita waspadai di masa sekarang ini Bapak sekalian. Yang pertama tadi, para wanita berpakaian tapi ketat, jilbabnya di atas disampirkan, karena ayatnya menyebutkan yudnina jalabibihinna ila juyubihinna ya. Jadi mereka hendaknya menutup bagian dada dari saat mereka pakai jilbab. Yang kedua Bapak sekalian, pakaian transparan atau bahannya yang tipis. Yang ketiga Bapak sekalian, pakaian yang sengaja dirobek. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, hingga dianggap itu sebagai satu hal yang tren. Yang berikutnya Bapak sekalian, busana yang dipakai untuk jadi sarana mencari perhatian. Dan yang terakhir, yang berikutnya Bapak sekalian, laki-laki yang meniru gaya dan pakaian perempuan, dan pakaian juga meniru gaya dari laki-laki. Dan yang terakhir Bapak sekalian, mengunggah foto atau video yang membuka aurat demi popularitas. Ini yang hendaknya kita waspadai, khususnya Bapak sekalian bagi kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Saya kembalikan lagi ke MC kita. Silakan Pak Haji. Oke, ada yang mau ditanya? Ada waktu? Ada mau tanya? Ayo silakan Agus. Kayaknya Ustadz ada kegiatan nih, mau cepat dia. Gimana? Silakan Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
haram mutlak atau ada boleh atau ada batasannya itu gimana Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah aurat perempuan itu memang mutlak haramnya untuk ditutup? Kalaupun ditutup, sebatas mana Ustaz? Apakah orang tua umurnya sudah lagi usia harus ditutup atau yang sampai mana? Ini mungkin akan menjadi pengetahuan kita bersama. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Silakan Ustaz. Oh yes. Biasanya pakai mic. Bapak Ibu sekalian, gimana sebagaimana saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu sekalian, pakaian wanita itu yang pertama apa? Longgar. Tidak membentuk tubuh. Yang kedua tidak tipis atau transparan. Jadi kalau misalnya hal ini ada, maka dia diperbolehkan. Contoh misalnya wanita pakai kulot misalnya, kan kulot kan tidak mencetak, ya itu boleh. Cuman kalau pakai legging, nah itu karena dia sudah membentuk tubuh, maka itu tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan umur, ya. Jadi kalau misalnya kalau bahasa Al-Qur'annya itu kalau wanita-wanita yang sudah orang lain sudah nggak punya ketertarikan, itu boleh tidak pakai jilbab. Misalnya usia 75, 80 misalnya ngelihatnya aja sudah ini ibu-ibu ini sudah bau-bau tanah ini kayaknya udah nggak ini lagi misalnya kan. Maka Bapak Ibu sekalian, dia tidak pakai kerudung itu nggak masalah. Tapi kalau dia pakai itu lebih utama. Kalau masih muda, kira-kira duda-duda masih ngelirik dia gitu bakalan ya, masih bisa ngelirik, maka dia tetap harus menutup auratnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Ada lagi? Oke, akhirnya minta doa. Ustaz, ya? doa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam hidup kita, mengampuni dosa kita. Terkhusus mari kita doakan orang-orang Palestina yang sekarang masih di bawah penjajahan. Semoga Allah berikan kesabaran buat mereka dan memberikan kemenangan untuk mereka. Ala hadzini wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fihi ridha illa sartahu ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa sinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa tukhfi sudur. Allahumma rabbana habib lana al-imana wa zainhu fi qulubina wa karih lana al-kufra wal fusuq wal isyan ya hayy ya qayyum rahmatika nastaghis. Allahumma aslih umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la ila ahadin ghairak. Rabbi ja'alna muqimina as-salati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah wa ziyarata qabr nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil haji wal umrah. An tuballighuna ya Allah bi rahmatika judika karamatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khatimahu wa khaira ayyamina yawman nalqaka fihi ya rabbal alamin. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafina fi Filistin wa fi Sudan wa fi masyarikil ardi wa magharibaha. Allahumma alaika bil yahuda wa man awanahum. Allahumma innahum ja'i'una fashabbihhum. Allahumma innahum khaifuna fa aminhum. Allahumma rabbana taqabbal syuhada'ahum washfi mardahum. Allahumma alaika bil yahuda wa man awanahum. Allahumma zalzilhum wa dammirhum kama dammarta ashabal fil. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li dzurriyyatina Allahumma ikhtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah waj'alna fi jannatika jannati na'im wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh kita. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kajian subuh kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.